Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Masih tentang pembahasan yang berkaitan dengan memakan daging unta. Maka pendapat yang dipilih oleh madhab Hambali dan beberapa ulama salaf serta banyak dari kalangan mutaakhirin bahwasanya memakan daging unta adalah suatu perkara yang menyebabkan wudu seseorang batal. Hanya saja di dalam madhab Hambali ada sedikit rincian, yaitu berkaitan dengan apakah yang menyebabkan batalnya wudu itu mencakup seluruh anggota tubuh dari unta tersebut, baik dagingnya, jeroannya, kulitnya, dan seterusnya, atau hanya dikhususkan dagingnya saja. Maka di dalam madhab Hambali ada dua pendapat. Pendapat yang resmi adalah khusus dagingnya saja. Kemudian pendapat kedua di dalam madhab, dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati, adalah mencakup seluruh badan unta tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui hal tersebut, maka para ulama madhab Hambali pun berbeda pendapat. Sebab perintah Nabi SAW, kenapa seseorang yang memakan daging unta harus berwudu. Ini sebabnya apa? Apakah perintah ini sifatnya ta'abbudi, yaitu akal tidak bisa mencerna, atau mu'allal, ada alasan yang akal itu bisa mencerna. Ini juga di dalam madhab Hambali para ulama berbeda pendapat. Tetapi banyak di kalangan madhab Hambali yang mengatakan perintahnya itu didasari atas sebuah alasan atau sebab. Di antaranya yang mengisyaratkan hal tersebut adalah sebuah riwayat dari sebagian sahabat. Di antaranya adalah Abu Las Al-Khuzai, Abu Las Al-Khuzai. Beliau mengatakan, Nabi SAW pernah menaikkan kami di atas unta dari unta sodakoh, dalam rangka melaksanakan ibadah haji, perjalanan ibadah haji. Di dalam riwayat yang lain, untanya itu kelihatan lemah dan kurus-kurus. Maka kata Abu Las Al-Khuzai, "Ya Rasulullah, ma nura an tahmilana hadhihi." Ya Rasulullah, kayaknya kami melihat unta ini enggak kuat, wahai Rasulullah. Ini terlalu kurus, kemudian untanya kelihatan lemah. Intinya mempertanyakan, kenapa kita disuruh menaikin unta tersebut, ya Rasulullah? Ini untanya kurus-kurus dan kelihatan lemah. Maka Nabi SAW memberikan jawaban. Nabi mengatakan, "Ma min ba'irin", tidaklah ada satu unta pun, "illa fi dhirwatihi syaitanun", kecuali di punuknya ada syaitannya. "Fadhkuru smallahi 'alaiha idza raqibtumuha kama amurukum", maka sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah ketika engkau menaikinya, sebagaimana yang telah aku perintahkan kepada kalian. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menaikinya. Tsumma imtahinuha li anfusikum, kemudian silahkan pergunakan unta tersebut sebagai tunggangan bagi kalian. Fa innama yahminullahu,
Karena sesungguhnya yang menjadikan unta tersebut bisa dikendalikan. Maksudnya yang menyebabkan kalian mampu menguasai unta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Di sini ada isyarat bahwasanya di dalam unta tersebut, di dalam tubuh atau bagian tubuh tertentu dari unta tersebut ada syaitonnya. Berarti kan ini alasan yang bisa alasan yang bisa dicerna. Karena ada syaitonnya. Sifat syaiton seperti apa sih? Nah, itu kan bisa dicerna. Kemudian yang menguatkan hal tersebut adalah sebuah riwayat, ya, yang sebuah hadis dari Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian salat di tempat menderumnya unta, di kandang unta. Fa innaha minasyayatin, karena sesungguhnya unta tersebut adalah bagian dari syaitan. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan yang berkaitan dengan syaitan ini ada sebuah riwayat dari Imam An-Nasa'i. Nabi SAW mengatakan, sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di kandang kambing. Wala tusallu fi aqtanil ibil, dan janganlah kalian salat di kandang unta. Fa innaha khuliqat minasyayatin, karena sesungguhnya unta tersebut diciptakan dari syaitan. Ya. Di sini disebutkan apa? Diciptakan dari syaitan. Ini adalah hadis yang sahih. Nah, maka ucapan Nabi SAW, ya, innaha khuliqat minasyayatin, maka sebagian ulama mengatakan maknanya adalah innaha khuliqat min jinsin khuliqat minhu syayatin. Sesungguhnya unta tersebut diciptakan dari jenis, ya, yang dengannya syaitan itu diciptakan. Ya. Jadi jenisnya, bahan yang digunakan untuk menciptakan syaitan sama dengan jenis bahan yang digunakan untuk menciptakan unta. Ini sebagian ulama mensyarah seperti itu. Atau pendapat yang lain, maksud diciptakan dari syaitan adalah inna minha jinsan tawalada min na'amil jin thumma ikhtalata hadal jinsu bina'amil insi. Ya. Sesungguhnya di dalam tubuh unta tersebut ada satu jenis, ya, suatu jenis bahan yang digunakan untuk menciptakan hewan ternaknya jin. Kemudian tercampur dengan jenis bahan yang digunakan untuk menciptakan hewan ternaknya manusia. Ini diantaranya kambing, kan hewan ternaknya manusia. Kemudian sapi dan lain-lain hewan ternak. Jadi syaitan atau jin memiliki hewan ternak, manusia juga memiliki hewan ternak yang digunakan untuk menciptakan unta adalah campuran dari dua bahan yang digunakan untuk menciptakan ternaknya jin dan ternaknya manusia. Ini sebagian pendapat seperti itu. Kemudian pendapat yang lain, yajuzu anna khuliqat fi asliha min narin kama khuliqat al-jinu min narin. Asalnya bahan yang digunakan untuk menciptakan unta itu sama dengan bahan yang digunakan untuk menciptakan syaitan, yaitu api. Ya. Thumma tawaladat kama tawaladatil jinnu. Kemudian bahan tersebut, ya, berubah
ya, berubah sebagaimana api tersebut zatnya berubah dari sesuatu yang panas menjadi sesuatu yang lainnya, sebagaimana syaitan, ya, sebagaimana jin. Ini sebagian pendapat seperti itu. Jadi asalnya memang dari api, kemudian menjadi bahan yang lainnya. Ya, makanya ketika syaitan, ya, para jin yang ingkar kepada Allah nanti disiksa, ya, di neraka, mereka merasakan apa? Merasakan kepanasan, padahal asalnya dari apa? Asalnya diciptakan dari api. Jadi tidak harus sesuatu yang bahannya sama itu tidak bisa menyakiti. Contohnya apa? Manusia asalnya dari apa? Dari tanah, kemudian menjadi makhluk sebagaimana yang kita lihat. Ternyata apa? Manusia masih bisa disakiti dengan unsur yang terbuat dari tanah. Misalkan dilempar dengan batu bata, keras. Lempar ke badan manusia, bisa berdarah. Padahal sama-sama tanah bahannya. Ya. Sama-sama bahannya tanah. Ternyata bisa menyakiti juga. Jadi walaupun sama-sama bahannya api, tetap bisa menyakiti. Kemudian, ya, pendapat yang lainnya dari kalangan ulama, nusibatil ibil ila syayatin lima fi akhlaqiha wa taba'iha tushbihu syayatin. Dinisbatkan kepada syaitan karena berkaitan dengan akhlaknya, tabiatnya. Jadi tabiatnya itu sebagaimana tabiat syaitan, ya. Kata wahhushi harakatiha wa nufratiha, yaitu syaitan apa? Liar, tidak punya aturan, ya. Bebas, ya, tidak mau diatur seperti itu. Maka orang yang susah diatur, menurut orang-orang Arab, ini anak durhaka, rewel, susah diatur, pembangkang, orang Arab menyebut dia sebagai syaitan, ya. Ya. Jadi anak yang nakal disebutnya syaitan sama orang Arab. Kan, ya. Syaitan itu tabiatnya suka membangkang seperti itu. Nah, berkaitan dengan unta juga seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan wal aklu minha yurithu halan syaitaniyah. Orang yang memakan daging unta itu bisa mengakibatkan keadaannya sebagaimana keadaan syaitan, yaitu tabiatnya. Sedangkan syaitan diciptakan dari api. Maka sudah selayaknya air untuk memadamkan api tersebut. Jadi tabiatnya disamakan dengan tabiat syaitan. Dan ini terbukti, ya, dari sikap berbangga-bangga. Kalau orang Arab, yang satu peternak kambing, yang satu peternak sapi, yang satu peternak unta. Kambing biasa aja, tawadhu. Tapi kalau yang mempunyai unta, dia berbangga-bangga. Ada rasa sombong, takabur, ya. Membanggakan diri dan seterusnya. Kemudian dikuatkan dengan beberapa riwayat. Kisah 3 orang yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dalam sebuah riwayat yang panjang. Yang satu kena penyakit, rambutnya botak. Yang satu kena penyakit, kulit belang. Yang satu buta. Kemudian malaikat datang menjelma, ya, menjadi makhluk yang lainnya. Kemudian datang, ya, kepada ketiga orang tersebut. Yang satu ditanya, apa yang paling kau inginkan? Apa yang paling kau inginkan? Kata dia, rambut yang bagus. Ini bagus bahasa Nabi SAW. Nabi nggak mengatakan rambut hitam. Karena rambut yang bagus kan, ya, relatif, tergantung siapa. Apakah rambut kriwil atau lurus? Enggak, yang penting rambut yang bagus. Ya. Jadi luar biasa ini bahasa hadis dari Nabi SAW. Rambut yang bagus sehingga orang tidak merasa jijik kepada aku. Kemudian diberikanlah rambut yang bagus. Yang satu lagi ditanya, yang kulitnya belang, apa yang paling kau inginkan? Kulit yang indah. Nggak dikatakan kulit warna kuning, warna putih. Ntar yang warnanya hitam tersinggung kan. Ya, kulit yang indah. Indah ya relatif seperti itu. Kemudian diberikan. Kemudian yang satu yang buta, agar Allah mengembalikan
penglihatanku. Masing-masing diberikan hewan ternak yang sedang mengandung, tinggal melahirkan. Yang satu unta, yang satu sapi, yang satu kambing. Yang kambing adalah yang terakhir, yang buta. Akhirnya berkembang biaklah. Ya, semuanya berkembang biak. Yang satu untanya sepenuh lembah. Yang satu sapinya sepenuh lembah. Yang satu kambingnya sepenuh lembah. Tiba diuji. Malaikat nyamar dengan keadaan orang tersebut yang miskin kepada yang diberikan unta, kemudian kepada yang diberikan sapi, yaitu yang kena penyakit apa tadi? Yang satu kepalanya botak, yang satu kulitnya belang. Mengatakan, ya, laki-laki miskin lagi butuh bekal untuk melakukan perjalanan. Wahai laki-laki yang dulunya engkau diuji oleh Allah, yaitu berupa rambut botak atau kepala botak, orang menjauhimu, jijik merasa apabila dekat dengan kau merasa jijik. Tolong berikan kepadaku satu hewan ternakmu, ya. Tolong berikan kepadaku satu hewan ternakmu untuk bisa melakukan perjalanan. Kemudian dia menyangkal, ini semuanya adalah warisan dari nenek moyangku. Aku punya banyak tanggungan. Punya ini yang perlu aku tanggung. Maka aku tidak akan bisa memberikan kepada engkau. Kemudian, laki-laki ini pun, ya, malaikat yang telah menjelma menjadi laki-laki mendoakan, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu sebagaimana keadaan engkau ketika masih miskin. Intinya, yang punya unta, yang punya sapi, dua-duanya tidak mau memberikan kepada malaikat yang menjelma menjadi manusia tersebut. Kemudian kepada orang yang buta, yaitu kambing, yang memiliki kambing, dia pun bertanya juga, wahai laki-laki, sesungguhnya engkau dahulu adalah orang yang diuji oleh Allah dengan mata yang buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanmu. Sudikah engkau memberikan kepadaku satu ekor kambing? Maka kata laki tersebut, ya, aku memang dulu adalah orang yang diuji. Allah telah mengembalikan penglihatanmu. Silahkan ambil berapapun yang kau mau. Nih, kambing. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepada kalian. Allah ridho kepada kamu dan murka kepada dua orang temanmu. Yang selamat, yang mengembalakan kambing. Kemudian yang celaka, yang mengembalakan apa? Unta dan sapi. Jadi di sini unta ada ya semacam pengaruh, ya, pengaruh bagi pemiliknya ataupun yang memakan dagingnya. Maka di sunah disyariatkan bagi orang yang memakan dagingnya untuk berwudu. Jadi ada kesombongan. Jadi kalau walimah di Arab, walimahnya pakai kambing, berarti keluarga biasa. Kalau pakai unta, baru. Jadi orang ya yang terpandang bangsawan. Jadi pengaruhnya seperti itu. Ada pengaruh sifat-sifat apa? Halan syaitoniyah. Keadaan-keadaan yang dipengaruhi tabiat syaiton, ya. Jadi inilah diantara alasan yang disingkap oleh para ulama kenapa kita disuruh berwudu dari memakan daging unta. Jadi wallahu taala alam, Allah yang lebih mengetahui mana yang benar. Karena setiap perkara itu tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya. Hanya sebagian kita mampu menyingkap hikmahnya, sebagian tidak mampu menyingkap hikmahnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cukuplah kita taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah sebesar-besar hikmah. Jadi seandainya kita tidak tahu apa hikmah tersebut kecuali hanya sekedar mentaati Allah dan Rasulnya, maka itu sudah merupakan sebesar-besar hikmah. Jadi hikmah itu adalah ketaatan itu sendiri, gitu kata Syekh Utsaimin. Tahu sebabnya atau enggak, itu urusan lain. Yang penting
Allah dan Rasulnya memerintahkan, kita laksanakan. Allah dan Rasulnya melarang, kita tinggalkan. Ini adalah sebesar-besar hikmah. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan di antara pelajaran hadis ini, hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala ta'allumil ilmi. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menuntut ilmu, ya. Walihada la yad'una sahiratan wala kabiratan yahtajuna ilaiha fid din illa sa'alu anha. Maka ya tidak didapati ya suatu perkara, ya, baik itu perkara yang dianggap ringan ataupun dianggap berat, perkara kecil ataupun perkara besar, yang dianggap remeh ataupun tidak remeh, yang dibutuhkan oleh para sahabat yang berkaitan dengan agama mereka, kecuali mereka pasti akan bertanya tentang hal tersebut, ya. Maka kalau kita lihat, ya, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para sahabat ini menunjukkan bahwasannya mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu. Dan mereka adalah orang yang semangat di dalam beribadah. Dan mereka adalah para manusia yang akalnya sempurna, tidak sebagaimana perkataan sebagian kaum dari kalangan mutaakhirin, ya, yang menyatakan para salaf itu cuma aslam, hanya pasrah saja, tunduk. Adapun khalaf, a'lam wa ahkam, lebih alim dan lebih bijaksana di dalam menyikapi nas-nas. Ini termasuk perendahan kepada kaum salaf. Apabila kaum salaf bertanya tentang suatu permasalahan, pasti permasalahan itu penting. Pasti permasalahan itu penting. Tidak ada satupun perkara yang penting kecuali para sahabat telah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat diam, menunjukkan pertanyaan tentang hal tersebut adalah perkara yang jelas tidak ada manfaatnya. Jadi diamnya sahabat terhadap suatu perkara itu menunjukkan itu yang terbaik. Pertanyaannya sahabat kepada suatu perkara itu menunjukkan suatu yang benar, ya, yang bermanfaat. Kemudian pelajaran berikutnya adalah di dalam hadis ini terdapat itsbatul masyiah lil abdi. Penetapan adanya masyiah, kehendak bagi hamba. Wa anal abda lahu masyiah tamah liqaulihi in syi'ta. Jadi seorang hamba itu memiliki kehendak yang sempurna berdasarkan sabda Nabi SAW, jika engkau mau. Ini adalah bantahan bagi sekelompok, ya, mubtadi, ya, yang dinisbatkan, ya, kelompok ini bantahan bagi satu kelompok dari kalangan ahli bid'ah di dalam akidah, yaitu kelompok Al-Jabriyah. Al-Jabriyah. Jabriyah itu meniadakan masyiah atau kehendak. Nabi tadi mengatakan jika kamu mau, berarti punya kehendak, ya kan? Sedangkan menurut Jabriyah, manusia sebagaimana wayang, sebagaimana boneka, nggak punya kehendak. Allah lah yang menggerakkan. Mau taat, ya Allah yang menggerakkan. Mau maksiat, Allah yang menggerakkan. Kita tidak diberikan masyiah atau kehendak atau keinginan. Ini Jabriyah, ya. Kata Syekh Utsaimin, ya, Al-Jabriyah alladzina yaquluna innal insan laisa lahu masyiah. Jabriyah mengatakan manusia itu tidak memiliki kehendak, ya. Wa innama ya'malu ittiraran la ikhtiyaran. Apa yang dilakukan itu semuanya dipaksa, bukan keinginannya sendiri, ya. Jadi kalau ucapan
Jabriyah ini kita benarkan, itu melazimkan bahwasanya Allah memiliki sifat zalim, ya kan? Kenapa Allah mengazab pelaku maksiat? Padahal Allah yang menciptakan maksiat tersebut. Kalau kita mengikuti pendapat Jabriyah, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan salat. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak salat. Berarti kan dia diazab nih di neraka saqar, ya. Walam nakun nut'imul miskin. Dia azab karena tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu, ya, ma'al khaidin. Kami itu suka membicarakan perkara agama dengan cara yang tidak benar, menjelek-jelekan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Ini 4 perkara ini adalah maksiat. Maksiat ini melazimkan pelakunya diazab. Kalau kita mengikuti pemikiran Jabriyah, yang menyebabkan dia maksiat karena Allah. Kemudian yang mengazab juga Allah. Berarti Allah zalim dong. Menjadikan hamba tersebut, melakukan hal tersebut, kemudian diazab sendiri oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Padahal manusia diberikan pilihan, diberikan kehendak. Ya, kalau dikatakan manusia tidak memiliki kehendak, ya berarti dipaksa untuk maksiat. Kemudian setelah mereka bermaksiat, disiksa sendiri oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, "Inna hadza yastalzimu an yakuna Allahu ta'ala zaliman idza aqabahu ala maksiati lam yuridha." Maka ini melazimkan Allah itu zalim kalau menurut pendapat Jabriyah, diazab terhadap maksiat yang dia tidak inginkan, kan enggak punya kehendak, Allah yang memaksa. Bagi kaum Jabriyah seperti itu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, tentang dirinya, wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu itu sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun, ya. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu adzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan untuk diriku kezaliman. Jadi sifat zalim itu tidak ada pada diri Allah. Tapi kalau mengikuti pendapat Jabriyah, manusia itu dipaksa sebagaimana boneka, melazimkan Allah memiliki sifat zalim. Dan ini adalah sifat yang dinafikan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Berarti manusia punya kehendak. Hanya saja, sekali lagi, kehendaknya di bawah kehendak Allah. Ya. Manusia diilhamkan 2 jalan. Jelas kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan 2 jalan, jalan ketakwaan dan jalan kefajiran, biar memilih. Ya, akal yang sehat tentu akan memilih jalan ketaatan. Ya, ini adalah dalil bahwasanya adanya penetapan masyiah, kehendak, ya bagi hamba. Hamba punya kehendak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kehendaknya di bawah kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini Syekh Utsaimin bahasnya panjang banget lah, jadi bahas akidah Syekh Utsaimin. Ya satu saja, panjangan nanti. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kenapa? Sifatnya orang Allah alam, ya. Insyaallah nanti kita teliti. Ya, marilah kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Hadis yang berkaitan dengan hukmul ghusli
min ghaslil mayyit wal wudu'i min hamlihi. Hukum mandi bagi orang yang memandikan mayit dan hukum berwudu bagi orang yang membawa mayit. Yang memandikan apakah harus mandi juga? Yang sekedar membawa menggotong jenazah apakah diperintahkan untuk berwudu? Ini yang akan kita bahas. Mandi dan wudu. Memandikan harus mandi, membawa harus wudu. Apakah seperti itu? Inilah yang akan kita bahas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala maitan falyahtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, jenazah, maka hendaknya dia mandi pula. Wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang membawa jenazah, mengangkat jenazah, maka hendaknya berwudu. Ya. Hendaknya berwudu. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu dan dihasankan sendiri oleh Imam At-Tirmidzi. Ini kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Wa qala Ahmad, tetapi Imam Ahmad berkata, la yasihu fi hadzal bab syai'un. Di dalam bab ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi pernyataan di dalam bab ini tidak ada satupun hadis yang sahih, bisa maknanya hadisnya adalah hasan. Karena ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadisnya dhaif, terkadang maksudnya hasan bagi ulama setelahnya. Karena dahulu pembagian antara hadis secara umum belum ada hadis hasan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nggak sahih berarti dhaif. Dhaif bertingkat-tingkat. Ada dhaifnya ringan yang jalurnya banyak, naik derajatnya menjadi hasan. Bisa juga hasan li ghairihi. Baru di zaman Imam At-Tirmidzi populer. Hadis yang tadinya dhaif karena satu jalur yang lainnya yang saling menguatkan atau dohir dari rawi-rawinya adalah tingkatnya di bawah thiqah, maka bisa hadisnya hasan li dzatihi, zatnya memang hasan, atau hasan li ghairihi. Asalnya dhaif terangkat menjadi hasan karena jalur yang banyak atau syawahid, penguat-penguat yang lainnya. Jadi populer di zaman Imam At-Tirmidzi. Ya, pembagian antara hadis sahih, hadis hasan sahih, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Ya. Ini pembahasannya panjang kalau hadisnya dhaif seperti ini. Sebenarnya bagus kalau dibaca semua, jadi tahu nanti. Cuma kalau seandainya megang kitab satu-satu itu bagus sebenarnya. Minimal fotokopiannya ini, kayak Pak Taufik ini. Bisa mengikuti mudah, walaupun banyak namanya. Ini ngeliat coret-coret kan gitu. Kalau enggak, ini ngomong apa gitu, namanya kan gitu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi dari kitab Al-Janaiz. Ya, Imam Tirmidzi membawakan hadis ini dalam kitab Al-Janaiz. Ini Imam Ibnu Hajar malah membawakan di dalam bab pembatal wudu. Di kitab asalnya adalah Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Ya. Babnya Imam Tirmidzi membawakan bab ma jaa fil ghusli, ya. Apa yang datang dari sunnah berkaitan dengan kewajiban mandi, ya. Min ghuslil mayyit, dari memandikan jenazah, memandikan mayit. Ini Imam Tirmidzi. Ya.
Jadi perintah mandi bagi orang yang memandikan mayit itu. Kemudian Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari sini. Dari jalur Suhail ibni Abi Salih dari ayahnya. Dari Abu Hurairah secara marfu. Kemudian rawi-rawinya, rijalnya yang meriwayatkan hadis ini thiqatun adalah para rawi yang thiqat, rawi kepercayaan, rawi yang terpercaya, thiqah. Rijalu syaikhain, para rawi yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kecuali Suhail bin Abi Saleh, ya, itu hanya dipakai oleh Imam Muslim. Makanya Imam Tirmidzi tadi mengatakan apa? Haditsun hasanun. Hadis yang hasan, ya. Kemudian Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dari dua jalur. Jalur yang tadi kita sebutkan, ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian ada tambahan di dalam Sunan Abu Daud. Tambahannya adalah antara Abu Saleh kemudian dengan Abu Hurairah itu adalah seorang laki-laki, yaitu namanya Ishaq, ya, Maula Zaidah. Ishaq Maula berarti mantan budak. Ya, terkadang Maula digunakan untuk mantan tuan. Mantan tuan Maula, mantan budak juga Maula. Ya. Maka Imam Abu Daud membawakan jalur yang lainnya. Kemudian mengisyaratkan tentang kedhaifan hadis ini. Ini dari sisi riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Kemudian Imam Ibnu Majah membawakan jalur yang lebih ringkas lagi. Ya. Membawakan riwayat yang lebih ringkas lagi. Kemudian ada kekeliruan dalam riwayatnya kata para pensyarah, ya. Dikatakan Sahal bin Abi Saleh dicetakannya. Sahal bin Abi Saleh. Harusnya siapa namanya? Suhail. Sama namanya. Secara bahasa sama, cuma beda. Katanya beda. Yang satu Sahal, yang satu Suhail. Sahal artinya apa? Yang mudah. Suhail juga yang mudah, cuma yang mudah satu dengan ungkapan besar, yang satu dengan ungkapan tazhir yang kecil. Sahal dengan Suhail sama maknanya, mudah. Ya. Jadi ini diantara ketelitian para ulama, ketahuan nanti, ya, nama-nama yang mirip itu ketahuan. Belakangnya sama, ya, nama ayahnya sama, nama kakeknya sama. Terkadang nama, misalkan nama qabilahnya beda. Nah ini kan rumitnya ilmu hadis seperti itu. Makanya ilmu hadis memang ilmunya para lelaki gitu. Ilmu yang digemari para lelaki. Karena kan umumnya para wanita itu nggak mau membahas yang jelimet-jelimet gitu kan. Iya, walaupun sebagian para muhaddis itu adalah dari kalangan wanita. Di antaranya adalah para guru wanita dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Banyak dari kalangan wanita. Kadang sebagian mereka ada yang menyalin kitab hadis sambil menggendong anaknya. Maka di ujung tulisannya, saya minta uzur kepada orang yang membaca kitab saya ini kalau ada kesalahan tulis. Karena saya menyalin hadis ini sambil mengayun-ngayunkan bayi saya. Ya kan? Sambil nyatat hadis. Ya wajar kalau ada yang salah. Ini luar biasa. Ya. Wanita salaf seperti itu. Ya, nyambi gitu loh. Nulis hadis sambil ya ngomong anaknya seperti itu. Di ujungnya minta uzur kalau saya salah. Saya mohon diberi uzur. Tangan kiri saya menggerak-gerakkan ayunan, tangan kanan saya mencatat hadis. Gitu. Kemudian Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai kan gitu. Kan riwayat Ahmad dan Nasai. Ini adalah kekeliruan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, disinilah pentingnya membahas.
Ya. Jadi di Bulughul Maram, kalau antum menghafal Bulughul Maram, ya hafal kekeliruannya. Nggak usah dirubah. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Padahal bukan Nasa'i, tapi nggak apa-apa. Karena ini Ibnu Hajar ngomongnya seperti itu. Ketika dibahas baru dikatakan Ibnu Hajar keliru menisbatkan riwayat ini kepada Imam An-Nasa'i. Ya. Ini waham dari Ibnu Hajar. Nanti ada beberapa kekeliruan. Ya, karena Ibnu Hajar menulis ini dengan hafalan luar biasa. Dengan hafalannya ya wajar salah satu dua nisbat, yang penting hadisnya ada, bahkan terkadang dengan maknanya saja. Ya. Makanya di kitab Sunan An-Nasai nggak ada lafaz seperti ini. Sehingga Imam Al-Mizzi tadi yang menulis kitab Tahdzibul Kamal itu tidak menyandarkan riwayat ini kepada Imam An-Nasai di dalam kitab beliau Tuhfatul Asyraf. Ya, jadi ini kekeliruan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian di dalam hadis ini juga diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan riwayat ini adalah mauquf sampai Abu Hurairah. Ya, mauquf sampai Abu Hurairah. Ya. Di antaranya siapa? Imam Al-Bukhari. Sahih tapi mauquf sampai Abu Hurairah. Ini adalah pernyataan Imam Al-Bukhari yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dalam kitab beliau Al-Ilal Al-Kabir. Imam At-Tirmidzi kan suka bertanya kepada Imam Al-Bukhari. Ya, sahih riwayatnya kata Imam Al-Bukhari cuma mauquf. Ya. Tetapi sebagian ulama ya, di antaranya Imam Abu Hatim itu Imam Abu Hatim justru mengatakan seperti ini. Imam Abu Hatim mengatakan hadza khata'un. Orang yang menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang marfu adalah suatu kekeliruan. Jadi beliau mendukung Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau mengatakan hadza khata'un. Ini keliru kalau dikatakan marfu. Innama huwa mauqufun ala Abi Hurairah. Riwayat ini adalah riwayat yang mauquf, ya, sampai Abu Hurairah. La yarfa'uhu athiqat. Tidak ada seorang pun rawi yang terpercaya yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang marfu, ya. Ini masih ini disebutkan dalam kitab Ilalul Hadis, ya. Kitab Ilalul Hadis Abu Hatim. Kalau anaknya namanya siapa? Abdurrahman bin Abi Hatim atau Ibnu Abi Hatim. Wah, Masya Allah, ahli hadis dan ahli tafsir. Ada tafsir yang bagus. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Ini bagi orang yang ingin membaca kitab tafsir dengan sanad dari riwayat para salaf, itu baca tafsirnya Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga merojihkan bahwasanya riwayat yang sahih adalah riwayat yang mauquf, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Ini Imam Al-Baihaqi. Kita sering ya menyebut tokoh-tokoh besar. Dalam bahas Bulughul Maram sering menyebut tokoh-tokoh besar. Jadi nanti udah ya familiar dengan nama-nama tokoh tersebut. Dan lama-lama insya Allah hafal. Minimal nggak asing. Ibnu Abi Hatim, Abu Hatim, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tahawi. Hal yang biasa. Kita harus mengenalkan para ulama salaf, ya. Karena bermadhab salaf, ya harus banyak mengenal ulama salaf. Ya. Jangan sampai bermadhab salaf, kenalnya para ulama khalaf. Ya, bukan melarang mempelajari ilmu ulama khalaf, bukan. Tapi ada keutamaan ilmu salaf ala ilmi khalaf. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali nulis satu risalah kecil. Ini perlu sekali-kali dibikin daurah nih. Nama kitabnya adalah Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf. Keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.
Jadi kalau udah ngomong ilmu salaf, yaitu baca kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, seluruh kitabnya penuh dengan nafas salaf. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Mau kitab apapun, mau Syarah Tirmidzi, Jami'ul Ulum wal Hikam, Lataiful Ma'arif, ya, Fathul Bari, Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya penuh dengan nafas salaf. Jadi seakan-akan kita ya ditemani dengan para salaf kalau baca kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kesuhudannya luar biasa. Kedermawanan para salaf luar biasa. Tawadunya luar biasa. Ya. Ini adalah diantara ulama era mutakhirin, maksudnya beliau kan berada di abad ke-7, ya, menuju abad ke-8 Hijriah, yang paling banyak membawakan athar-athar dari salaf. Kalau ulama sebelumnya tentu jelas, ya, Imam Ibnul Mundir, isinya adalah nukilan dari para salaf. Pengen tahu fikih sahabat dengan sanad, ya, fikih sahabat dengan sanad, itu baca 2 kitab. Pertama, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu fikih sahabat pakai sanad. Yang kedua, Musannaf Abdur Razak. Jadi misalkan kita membaca kitab fikih mutakhirin, kan dibuang sanadnya. Misalkan mengatakan hukum ini A, ini adalah pendapat Ibnu Umar, ini pendapat Umar, ini pendapat Ibnu Abbas. Ini seakan-akan asal ngomong, bukan, sebenarnya ini ada sanadnya kalau di kitab aslinya. Ya, kalau udah masuk kitab fikih dibuang sanadnya, hanya nisbatnya saja. Ya, kayak misalkan pendapat yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu, kan disebut misalkan ini adalah pendapat dari Umar bin Khattab. Ternyata ketika kita masuk ke kitab aslinya, ke kitab misalkan Musannaf, itu lengkap hadatsana fulan 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 an Umar. Misalkan gitu. Ada sanadnya. Kemudian kitab Al-Awsat juga pakai sanad. Kemudian kitab Al-Muhalla bil Athar, kitabnya Imam Ibnu Hazm. Kemudian kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, itu juga penuh dengan athar penuh dengan athar dari para salaf. Jadi gitu nukilan. Ilmu itu menukil, ya. Inilah ya bedanya umat Islam dengan umat yang lainnya. Kita ada sanad. Jadi bisa dicek kebenarannya. Kitab-kitab telah tercetak. Ya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdur Razak tercetak. Ya, hadisnya belasan ribu tentunya. Lebih dari 10.000 semuanya. Karena bukan hanya riwayat dari Rasulullah SAW, tapi para sahabat. Di Sunan Baihaqi, As-Sunan Al-Kubro atau As-Sunan Al-Kabir, misalkan ketika membahas permasalahan kunut, itu kalau dikumpulkan ada 50 riwayat perselisihan di kalangan para sahabat. Begitu banyak riwayat. Jadi sudah selesai pembahasannya sebenarnya. Kita tinggal menikmati sebenarnya, ya. Cuma dikesankan bahwa pendapat ini yang sesuai sunnah itu menyelisih sunnah. Nah, kadang seperti itu. Padahal semuanya ada salafnya. Ya tentu, ya, kebenaran itu satu. Betul, kebenaran itu satu. Cuma kan jaminannya mana bahwasanya itu adalah satu-satunya kebenaran. Nah, itu yang jadi masalah. Karena di zaman ini kita nggak usah ngomong di zaman tabi'in, apalagi di zaman para imam. Di zaman Nabi SAW pun sering terjadi perselisihan. Ya bukan sering, beberapa kali. Nabi masih hidup. Sebagian sahabat beristihad. Padahal masih di zaman Nabi SAW. Beda di dalam memahami ucapan Nabi SAW. Ada yang memahami secara zahirnya. Ada yang memahami secara apa? Secara makna, yaitu misalkan ditakwil, dipalingkan dengan dari makna zahirnya. Ya, makanya inilah permasalahan ijtihadiyah. Begitu pula menghukumi seorang rawi. Ini tadi yang kita bahas, ulama besar di antara Imam Al-Bukhari,
itu mengatakan hadis ini yang benar adalah mauquf sampai Abu Hurairah. Ternyata sebagian ulama mengatakan justru hadis ini adalah hadis yang marfu. Di antaranya siapa yang mengatakan hadis ini marfu? Orang yang bertanya kepada orang yang mengatakan hadis ini mauquf, yaitu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari, dijawab ini mauquf sampai Abu Hurairah. Tapi Imam Tirmidzi punya pendapat lain, yang benar marfu. Ya, kata Imam At-Tirmidzi. Ibnu Hibban juga mengatakan marfu. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan marfu. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab yang lainnya, bukan dalam Bulughul Maram, kitab At-Talkhis juga mengatakan marfu. Ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Al-Bukhari pula pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Inna Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini qala, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Madini keduanya mengatakan la yasihu min hadzal bab syai'un. Tidak ada riwayat yang sahih satupun di dalam bab ini. Ya. Ini dinukil pula Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian ini juga pernyataan Imam besar Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, syekhnya Imam Al-Bukhari, yang mentahdziri Imam Al-Bukhari. Guru beliau sendiri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Pengen banget saya menceritakan kisahnya sebenarnya. Jadi kisah bagaimana Imam Al-Bukhari terfitnah, kemudian ditinggalkan oleh murid-muridnya kecuali 2 orang, Imam Muslim dan 1 temannya. Sebulan kemudian Imam Al-Bukhari wafat karena sempit dadanya, dijauhi, ditahdzir oleh gurunya. Dikatakan akidahnya menyimpang. Gurunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Makanya Imam Muslim tidak memasukkan riwayat dari 2 syekh ini. Tidak ada di Sahih Muslim riwayat dari Imam Al-Bukhari. Tidak ada di Sahih Muslim riwayat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Maksudnya apa? Saya tidak mau ikut campur urusan guru-guru saya. Jadi nggak mau dimasukkan ke dalam Sahih Muslimnya. Imam Muhammad bin Yahya nggak saya masukkan hadisnya, Imam Al-Bukhari pun nggak saya masukkan hadisnya. Padahal saya sangat mencintai Imam Al-Bukhari. Itu perselisihan para masyayikh. Saya nggak mau ikut-ikut. Maksudnya kayak gitu. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, la a'lamu fi hadisan sabitan. Aku tidak mengetahui ada hadis yang sabit di dalam permasalahan ini. Jadi kisah yang sangat luar biasa, ya, ditahdzirnya Imam Al-Bukhari. Ingin saya bawakan di dalam majelis ini. Tapi lumayan panjang nanti. Tapi faedahnya sangat besar. Ya, berkaitan dengan akidah juga. Bagaimana seorang guru yang merekomendasikan muridnya, ayo muridku akan datang ke Naisabur, ayo pada hadir majelisnya. Sampai orang-orang itu hadir di suatu rumah untuk mengadakan majelis hadis, nggak muat sampai berdiri di atap menyambut kedatangan sang murid tercinta ini, Imam Al-Bukhari. Nah, tapi di depannya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu setengah iklan gitu loh. Nanti muridku akan datang ke Naisabur, ke sini, ya kan? Kalian ambil ilmu darinya, luar biasa. Cuma kalian jangan nanya tentang ilmu kalam, tentang akidah. Ini kan setengah iklan. Orang digituin malah jadi penasaran. Ya. Misalkan ada orang mengatakan, ini di internet ada situs bla 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 bla, seperti itu kan. Kamu jangan lihat ya. Ya paling lihat, penasaran, kan seperti itu. Setengah iklan ibaratnya. Ini jangan nanya tentang masalah kalam. Itu berkaitan dengan kalamullah. Malah ditanya sama sebagian muridnya. Nanyanya jebak lagi. Ketika nanyanya jebak, Imam Al-Bukhari taunya orang Naisabur, Khurasan, orang Naisabur, itu akidahnya Ahlussunnah. Maka dijawab dengan jawaban yang global. Ketika jawabannya global, mungkin ada yang ngantuk gitu kan. Yang satu ngantuk, mungkin yang satu hasad. Menukil pernyataan Imam Al-Bukhari dengan nukilan yang keliru. Disebarkanlah bahwasanya Imam Al-Bukhari mengatakan
Al-Quran adalah makhluk. Ini kan dusta. Suruh jangan nanya tentang itu, tapi ngeyel. Ya. Suruh jangan nanya tentang kalam, malah ngeyel. Baik Syekh. Lafazku ketika melafazkan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Seperti itu. Imam Al-Bukhari nggak jawab langsung. Imam mengatakan gini, lafaz saya itu adalah, lafaz saya berarti apa? Adalah dari apa? Dari perbuatan saya, kan gitu. Lafaz saya dari perbuatan saya. Sedangkan perbuatan saya makhluk atau bukan? Makhluk, seperti itu. Lafaz saya kan perbuatan saya. Perbuatan saya makhluk bukan? Perbuatan saya makhluk, seperti itu. Kemudian disebarkan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk. Lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk. Padahal Imam Al-Bukhari menjawabnya secara global. Seperti itu. Ini insya Allah ta'ala nanti akan kita bawakan kalau ada kesempatan untuk membahas biografi Imam Al-Bukhari. Ya intinya Imam Al-Bukhari terfitnah. Ya, kita lanjutkan pembahasan hadisnya. Kemudian Imam Al-Baihaqi menyebutkan jalur-jalur yang banyak tentang hadis ini di dalam kitab beliau. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga membawakan ya jalur-jalur hadis ini di dalam kitab beliau Mukhtasar Sunan, yaitu 11 jalur, ya. Kemudian di ujungnya Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa hadhihi turuq tadullu ala anna al-hadis mahfudhun. Jalur yang banyak ini menunjukkan hadis ini adalah hadis yang mahfuz, berarti sahih, ya. Kemudian pernyataan Imam Ibnul Qayyim ini yang menyatakan hadis ini mahfuz didahului oleh ulama sebelumnya, yaitu Imam Az-Zahabi, ya. Kemudian Imam Az-Zahabi memilih pendapat marfu, tetapi para imam besar ya tadi menyatakan hadisnya adalah mauquf. Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Abu Hatim dan lain-lain. Kemudian Imam Nawawi mengingkari penghasanan hadis ini yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, mengingkari Imam At-Tirmidzi, ya. Maka dikatakan waqad anqara An-Nawawi 'ala Tirmidzi tahsinahu li hadzal hadis. Enggak sepakat dengan Imam Tirmidzi. Kan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, ya. Diingkari oleh Imam Nawawi. Ya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan anna hadza mu'tarad li'anna al-hadis bi kasrati turuqihi aswa'u ahwalihi an yakuna hasanan. Maka pendapat Imam Nawawi ini tertolak ini. Kenapa? Karena hadis ini dengan jalurnya yang banyak dikatakan aswa'u ahwalihi, ya pahit-pahitnya itu bahasa kitanya lah. Ya pahit-pahitnya, minimalnya derajatnya itu hasan. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Ya. Aswa'u ahwalihi an yakuna hasanan. Ya minimalnya hasan, nggak mungkin dhaif karena begitu banyak jalurnya, ya. Jadi pahit-pahitnya hasan, itu bahasa gampangnya kan. Berarti hadis ini adalah hadis yang ya hasan ataupun sahih. Kalau tidak sahih secara mauquf, berarti sahih secara marfu. Ya kan para ulama besar tadi mengatakan mauquf, sebagian mengatakan marfu. Berarti maknanya adalah sahih. Hanya masalah perintahnya di sini wajib atau sunnah, kan itu pembahasannya nanti. Apakah wajib atau sunnah atau bagaimana? Inilah yang akan kita bahas di fiqhul hadisnya. Tapi riwayatnya adalah riwayat yang hasan ataupun sahih. Di antara pelajaran hadis ini, ya, al-haditsu dalilun ala wujubil ghusli ala man ghassala
maitan atau mayitan. Hadis ini sebagai dalil wajibnya mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ya. Keumuman lafaz hadis ini memberikan faedah keumuman yang dimandikan dari mayit tersebut, mau mayitnya masih kecil ataupun orang dewasa, laki-laki maupun wanita, ya. Ini adalah pendapat ya sebagian ahli ilmu yang berpendapat wajib berdasarkan riwayat ini, kan ada perintah, hukum asal perintah adalah wajib, ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim ini menghikayatkan ya yang berpendapat seperti ini dari kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah. Jadi ada salafnya yang mengatakan wajib. Kemudian dari kalangan tabi'in, generasi setelahnya yang memilih pendapat wajibnya mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah adalah Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab. Demikian pula Imam Ibnu Sirin dan Imam Az-Zuhri. Di tabi'in. Ini Sayyidu tabi'in wala. Penghulunya, pemimpinnya para tabi'in. Itu Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Gelarnya apa? Sayyidu tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Termasuk di antara fuqaha yang 7, ahli fikih yang 7 dari kalangan Madinah. Ya, ini berpendapat wajib. Kemudian Imam Ibnu Sirin, orang yang sangat warok. Ahli tafsir mimpi, pandai menafsirkan mimpi, Imam Ibnu Sirin. Ya. Jadi orang bertanya tentang suatu mimpi, dijawab oleh Ibnu Sirin dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, nggak sembarangan. Ada ilmunya mentakwil mimpi. Di kalangan sahabat siapa yang pintar mentakwil mimpi? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diturunkan kepada putri beliau Asma bintu Abi Bakar, jago menakwil mimpi. Ini Ibnu Sirin. Ya. Misalkan ada seorang bertanya kepada Ibnu Sirin, 2 orang mimpinya sama mendengar adzan. Ya kan? Yang satu maknanya mendapatkan keberuntungan, yang satu mendapatkan kebinasaan, ya. Yang satu untung, yang satu sial. Karena adzan di dalam Al-Qur'an dipakai untuk 2 hal, mengumumkan sesuatu yang baik sama mengumumkan sesuatu yang buruk, tergantung keadaan kamu kan gitu. Kalau yang mimpi orang buruk berarti mimpi adzan, ya udah, kamu akan mendapatkan bencana kan gitu. Kalau yang mimpi orang baik, ya kamu akan mendapatkan suatu kebaikan seperti itu. Mimpinya sama, takwilnya beda. Ternyata benar. Ya. Sebagian takwil beliau itu dibukukan dalam satu buku. Jadi takwil mimpi Imam Ibnu Sirin itu. Tapi sebagian nisbatnya benar kata para ulama, sebagian salah. Ya memang betul ada nukilan betul dari Ibnu Sirin, tapi sebagiannya tambahan seperti itu. Jadi ya keotentikannya itu masih dipertanyakan. Tapi intinya beliau terkenal sebagai orang yang ahli tafsir mimpi. Kemudian Imam Az-Zuhri juga berpendapat wajib. Syekhnya Imam Malik, ya. Ibnu Shihab, Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri. Ini terangkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Demikian Imam Ibnul Qayyim. Ini yang berpendapat wajib. Di sini hanya siapa? Nukilan dari apa? Sahabat dan tabi'in. Adapun jumhur ulama, di antara Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat mandi bagi orang yang memandikan mayit itu mustahab. Ya. Mustahab, dianjurkan, tidaklah wajib, ya. Tidaklah wajib. Karena hadis tersebut ya tidak menunjukkan hukum wajib, ya. Sebagaimana perkataan para ulama tadi, ya, adanya perselisihan di dalam riwayatnya. Nah, kemudian ini ya. Ini ketemu nih. Waktu itu Pak Taufik nanya ini.
Ini Ibnu Muflih ngomongnya di mana? Ini di sini saya sebutkan. Saya waktu itu nukilnya dari kitabnya Syekh Utsaimin. Nah, di sini ada sumbernya ini. Ya, berkaitan dengan hadis dhaif. Imam Ahmad kan mendhaifkan, tapi kenapa beramal? Nah, di sini ada kaidah di dalam mazhab Hambali. Ya. Hadis ini tidak bisa mengangkat ya hukumnya dari perintah di dalam hadis ini menjadi hukum wajib ya. Karena tadi ada sebab-sebab tertentu, ada alasan. Hadisnya itu sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan mauquf, sebagian mengatakan marfu. Nah, ini ada kaidah di dalam mazhab Hambali. Disebutkan waqad dzakara al-'allamah ya, waqad dzakara al-'allamah Ibnu Muflih Al-Hambali qaidah jayyidah. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada di kolong langit ini di zaman beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, yang lebih paham mazhab Hambali melebihi Imam Ibnu Muflih. Beliau muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Imam Ibnu Muflih mengatakan annal hadis idza kana fi dha'fun, bahwasanya hadis apabila di dalamnya ada kedhaifan, wa kana dalan 'alal wujub bi sighatihi, tetapi ungkapannya menunjukkan ada suatu perintah wajib, tapi hadis itu dhaif. Aw dalan 'ala tahrim, atau isinya ungkapannya menunjukkan bahwasanya ada larangannya, itu menunjukkan haram, tapi dhaif. Ada suatu hadis dhaif, ungkapannya menunjukkan suatu yang wajib, atau ungkapannya menunjukkan suatu yang haram, tapi dhaif. Fa innahu yuhmalu 'ala istihbab fil amri, maka dibawa kepada makna mustahab apabila lafaznya perintah. Wa 'alal karaha fin nahyi ihtiyatan, dan dibawa kepada makna makruh dalam rangka kehati-hatian apabila lafaznya menunjukkan ungkapan haram. Ya. Wala yulzamul muslimun bihukmihi wujuban atau tahriman, tidak boleh melazimkan seorang muslim hukumnya wajib atau haram karena hadisnya dhaif. Tapi untuk kehati-hatian apabila menunjukkan suatu yang haram dimaknai makruh. Apabila menunjukkan suatu yang wajib dimaknai sunnah atau mustahab. Ini kaidah di dalam mazhab Hambali karena hadisnya dhaif. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab An-Nukat 'alal Muharrar. Ya, ini Pak Taufik nanti download An-Nukat 'alal Muharrar. Ini sumbernya. Antum dulu pernah nanya kan di WA. Iya, nanya ini. Ini Ibnu Muflih mana sumbernya? Ini ketemu. Ya. Waktu itu nukilnya dari kitab Syekh Utsaimin. Jadi nanti bisa di-download Pak kitabnya, Pak. An-Nukat 'alal Muharrar. Ini kaidah nih mazhab Hambali. Nah, kita kan menukil. Ya. Jadi jangan asal berpendapat, harus ada nukilannya. Ini nukilannya. Berarti apa? Jumhur ulama berpendapat sunnah mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Kemudian yang menguatkan pendapat mandi itu hanya sunnah, bukan wajib, adalah sebuah riwayat dari Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Khatib. Kalau disebut Al-Khatib apa maksudnya? Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Punya kitab yang sangat bagus. Tarikhul Baghdad, sejarah kota Baghdad. Ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Punya kitab yang bagus tentang adab di dalam menuntut ilmu. Ya. Al-Jami li Akhlaqi Rawi. Ada ringkasannya, bisa di-download juga. Kemudian ada ringkasannya pula. Asalnya kitab bersanad. Al-Faqih wal Mutafaqih. Ringkasannya juga sudah ada, bisa di-download itu. Ini dua kitab ini ada penuntut ilmu. Tadinya pakai sanad, ringkasannya dibuang sanadnya. Ini karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya.
Ini Imam Ad-Darqutni, kemudian Imam Al-Khatib meriwayatkan dari jalur anak Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang ahli hadis? Abdullah, ya. Abdullah ibnu Al-Imam Ahmad. Kata Abdullah, qala li abi, ayahku pernah berkata kepadaku, ya. Katabta haditha Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar, kunna ya, kunna nughassilul mayyit faminna man yahtasil wa minna man la yahtasil. Ayahku berkata kepadaku, wahai anakku, apakah engkau menulis hadis dari Ubaidullah bin Nafi dari Ibnu Umar yang isinya kunna nughassilul mayyit, dahulu kami memandikan mayit atau jenazah. Faminna man yahtasil, sebagian kami setelah memandikan jenazah mandi pula. Wa minna man la yahtasil, dan sebagian kami setelah memandikan jenazah tidak ikut mandi. Jadi ada yang mandi, ada yang enggak. Itu. Qala, maka kata Abdullah, qultula, aku berkata, enggak, aku enggak menulisnya. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, fi dzalikal janib syabun yuqalu lahu Muhammad ibnu Abdullah Al-Makhrami, ya. Al-Makhrami yuhadditsu bihi an Abi Hisham Al-Makhzumi an Uhaib faktub anhu. Kemudian Imam Ahmad memberikan alasan. Ya, di dalamnya ada seorang ya laki-laki yang dikatakan atau disebut namanya Muhammad bin Abdullah bin Al-Makhrumi, ya. Yang dia meriwayatkan hadis dari Abu Hisham Al-Makhzumi dari Uhaib, maka tulislah riwayat tersebut darinya. Berarti Imam Ahmad merekomendasi, ya, merekomendasi agar menulis riwayat ini. Isinya apa di situ? Sebagian kami mandi setelah memandikan jenazah, sebagian tidak mandi. Berarti wajib nggak di sini? Ya, di pernyataan ini berarti memandikan jenazah adalah apa? Mandi setelah memandikan jenazah tidaklah wajib, ya. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, hadza isnadun sahihun. Ini adalah sanad yang sahih, ya. Wa huwa ya ahsanu ma jama'a bihi baina mukhtalaf hadhil ahadits. Ini riwayat ini adalah riwayat yang mengumpulkan, yang menggabungkan tadi dari perselisihan ya di antara hadis-hadis. Ternyata apa? Tidak wajib karena sebagian mandi, sebagian tidak. Wallahu a'lam. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian pula Imam As-Sun'ani juga mengisyaratkan yang semisal. Jadi intinya apa? Mandi, ya. Mandi setelah memandikan jenazah itu maksimal adalah sunnah, seperti itu. Ini berkaitan dengan mandi. Yang kedua, tadi apa? Barang siapa yang membawa jenazah, hendaknya apa? Berwudu. Ini kan nggak ikut mandikan. Ya, nanti antum praktek nih. Ya, Pak Edwin nih sering praktek memandikan jenazah. Iya, insya Allah. Ya, mandi nggak Pak? Masya Allah. Itu berarti mengikuti sunnah, Masya Allah. Ini mandi ya, sunnah mandi. Kemudian masalah wudhu ini dari apa? Wudhu dari memandikan juga. Ntar baru wudhu dari apa namanya, mengangkat jenazah. Tadi mandi dari memandikan, sekarang wudhu dari memandikan. Ya, wajib enggak? Tidak wajib pula. Wala yajibul wudhu, ya, min ghuslil mayyit fi adhari qaulil ulama li'anna al-wujub yahtaju ila dalil. Ya, tidak diwajibkan pula mandi, ya, wudhu, tidak diwajibkan pula wudhu dari memandikan mayit, ya, menurut pendapat yang lebih nampak, ya, azhar, lebih kuat menurut Syekh Abdul Al-Fauzan dari dua pendapat ulama. Karena perkara wajib itu membutuhkan dalil, ya, wajib, kemudian haram itu kan harus menunjukkan
dalil yang sahih ya, harus membawa dalil yang sahih. Berarti mandinya tidak wajib, wudunya pun tidak wajib. Nah, kemudian pembahasannya para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dari perintah mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ada hikmahnya. Ya. Yang pertama fakila, ya sebagian dikatakan hikmahnya karena memandikan mayit tersebut kan menyebabkan seorang yang memandikan itu ada hatinya itu tersentuh, menjadi lemah, menjadi kehilangan kekuatan karena disebabkan melihat mayit tersebut dan dia memikirkan keadaan orang setelah mati. Ya, hatinya merasa hancur karena selama ini saya maksiat. Nanti saya akan mengalami keadaan sebagaimana keadaan orang yang saya mandikan. Gitu. Memikirkan negeri akhirat, ya. Merasa rapuh jadinya kan. Kemudian maka disunahkan untuk mandi. Sebagaimana seorang yang habis berhubungan badan itu kan biasanya lemas, ya kan? Biar semangat lagi apa? Mandi. Ini lemas setelah memandikan mayit, ya. Karena memikirkan kan keadaan bagaimana nanti kalau saya dimandikan seperti ini kemudian ada kehidupan setelah ini, ya. Jadi ada asar, ada dampak pengaruh, ya, yang menancap pada jiwa bagi orang yang memandikan karena melihat keadaannya. Ini jangan-jangan saya seperti ini juga nanti keadaannya. Misalkan dia melihat sesuatu aib, ya, bagi mayit yang sedang dimandikan. Apakah saya bisa selamat dari aib seperti ini? Ya kan? Merasa lemah jadinya, ya. Makanya biar semangat lagi, maka ini dianjurkan untuk mandi. Sebagaimana keadaan orang yang berhubungan badan lemah, biar semangat lagi, entah mau mengulangi atau enggak, ya, itu harus mandi lagi. Ya, itu mandi dulu, biar semangat. Begitu juga keadaan orang yang baru suci dari haid atau nifas. Biasanya rasanya males, lesu, nggak semangat kan orang yang haid kan. Ya bawanya nggak semangat. Ya keadaannya, ya bawaannya entah marah atau ya sensi dan seterusnya. Maka ketika sudah berhenti dari haid atau nifas, mandi biar semangat lagi. Ini keadaan seperti ini. Ini hikmah. Hikmah kan bisa diambil dari penalaran, ya. Jangan ditanya mana dalilnya hikmah itu, susah. Ya. Namanya juga hikmah, bisa benar bisa salah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini lebih masuk akal yang kedua. Ini kan kalau tadi dari sisi apa? Dari sisi kejiwaannya gitu kan. Pengaruh dampaknya bagi kejiwaan kalau tadi. Ya, jiwanya bisa merasa lemah, merasa rapuh, merasa hancur karena selama ini tidak berbuat baik dan seterusnya. Ini kaitannya dengan ya pengaruh kejiwaannya. Atau hikmah yang kedua, karena seorang yang memandikan jenazah itu pasti tidak aman ya badannya dari terkena sesuatu yang keluar dari badan mayit, ya misalkan dari kotoran, misalkan seorang memandikan jenazah, bisa saja nanti badannya kena sesuatu yang najis yang keluar dari badan orang yang dimandikan tersebut, ya jenazah tersebut, ya. Maka dikatakan wa qad yakunu ala badanil mayyit najasa. Terkadang di badan mayit tersebut kan ada najisnya. Kan biasanya kan kalau misalkan jenazahnya ada agak kotor, ada kotorannya kan disiram. Kemudian kotoran tersebut terkadang mengenai badan kita. Ketika diurut misalkan, terkadang kotorannya mengenai badan kita, ya. Ya sesuatu yang najis keluar. Ya dia tertimpa sesuatu ya dari kotoran atau najis yang dia terkadang tidak menyadari, ya. Entah mengenai bagian badan mana karena konsen memandikan kan nggak tahu. Ternyata dia terkena sesuatu yang najis. Untuk amannya apa? Untuk amannya mandi aja. Kalau udah mandi kan udah bersih. Jadi dikaitkan dengan ini lebih ini. Kalau ini secara logis saja, bisa saja mayit tersebut badannya membawa najis. Yang najis itu mengenai kita gitu. Tapi kita tidak sadar. Ya lebih amannya maka kita mandi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi.
Ya, Imam Al-Khattabi. Di dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, Imam Al-Khattabi Imam Sulaiman, ya. Sulaiman atau Abu Sulaiman. Ya. Di antara ini, kalau nggak Sulaiman berarti Abu Sulaiman. Sulaiman Al-Khattabi. Pensyarah Sunan Abu Daud dan Sahih Bukhari juga secara yang ringkas. Ini dua hikmah, ya. Hikmah yang pertama berkaitan dengan kejiwaan. Yang kedua dengan ya fisik itu tadi, kotoran. Berarti yang satu berkaitan dengan maknawi. Yang kedua dengan hissi. Maknawi berarti tidak dikaitkan dengan fisik. Yang kedua adalah hissi, berkaitan dengan fisik tadi, ada kotoran dan seterusnya. Kemudian zahir hadis ini tadi selesai ini pembahasan memandikan. Sekarang mengangkat. Zahir hadis ini menunjukkan wajibnya berwudu bagi orang yang membawa mayit, ya. Zahirnya, tetapi kan kita telah mengetahui tadi tidak mungkin, ya, hadis tersebut bisa digunakan dalil menyatakan wajibnya wudu, sebagaimana tidak bisa menjadi dalil menyatakan wajibnya mandi, ya. Karena di dalam bab ini kata sebagian ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada satupun yang sahih, ya. Berarti apa? Maka kita baca nukilan dari Imam Al-Khattabi. Ya. Mandi dari memandikan jenazah tidak wajib, wudu dari mengangkat jenazah pun tidak wajib. Imam Al-Khattabi mengatakan, la a'lamu ahadan minal fuqaha'i yujibul ikhtisal min ghuslil mayyit. Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan ahli fikih yang mewajibkan mandi dari memandikan mayit. Aku tidak mengetahui seorang ahli fikih pun, satu orang ahli fikih yang menyatakan wajib bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi. Ya. Walal wudu min hamlihi, tidak pula wudu bagi orang yang mengangkat jenazah. Ya. Maka wa yushbihu an yakuna al-amru fi dzalika 'ala istihbab. Maka lebih pantas perintah di dalam hadis tersebut dibawa kepada makna istihbab, sunnah. Mandinya sunnah, wudunya sunnah. Ya. Kemudian menyebutkan tadi alasannya, hikmahnya, itu barangkali ada kotoran yang mengenai orang yang memandikan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini pernyataan Imam Al-Khattabi, aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli fikih yang mewajibkan mandi. Tapi faktanya kan ada. Ya kan? Faktanya ada. Nah, ini pentingnya. Jadi tidak ada satupun kitab yang sempurna kecuali kitabul Al-Quran. Imam Al-Khattabi mengatakan, saya tidak mengetahui seorang pun. Ternyata apa? Dinukil dari sebagian sahabat. Dinukil dari sebagian tabi'in yang mewajibkan mandi. Berarti kan ada yang berpendapat mandi. Ini mengatakan minal fuqaha. Ini bukan fuqaha lagi. Pemimpinnya para ahli fikih, Sa'id bin Musayyib, ya, Az-Zuhri, Ibnu Sirin. Ini pendekar semua ini, ya. Level tertinggi semua itu di kalangan mereka. Ya. Bukan fuqaha lagi, pemimpinnya para fuqaha, Sayyidut Tabi'in. Terkadang kita kalau mengatakan tabi'in ini berpendapat ini, kayaknya menganggap remeh. Padahal ilmu tabi'in lebih berat, lebih tinggi daripada ilmunya madhab sebenarnya. Kalau kita mau jujur, masanya lebih dekat, ya, dengan sahabat. Cuma misalkan ini pendapat Ato biasa aja, ya kan? Malah apabila ini pendapat Syekh Fulan, ini pendapat Sayyid bin Musayyib, dikalahkan pendapat Sayyid bin Musayyib, padahal jauh, ya kan? Padahal jauh keilmuannya. Ya. Karena tidak dikenal saja. Kalau tahu biografinya baru nanti baca biografinya Sayyidut Tabi'in. Tabi'in yang paling utama dari sisi ilmu
Sa'id bin Musayyib. Dari sisi kepemimpinan, Umar bin Abdul Aziz. Dari sisi ketakwaan, Uwais al-Qarani. Karena Nabi mengatakan khairut tabi'i, ya kan? Sebaik-baik tabi'in. Uwais al-Qarani. Takwa. Ilmu, Sa'id bin Musayyib. Keadilan dalam memimpin, Umar bin Abdul Aziz. Dari sisi hikmah, Al-Hasan al-Basri. Yang ucapannya sering dijadikan sebagai atau dianggap sebagai hadis. Jadi banyak hadis yang palsu itu dari ucapan Hasan al-Basri. Bukan Hasan al-Basri memalsukan hadis, bukan. Hasan al-Basri ngomong dianggap hadis gitu kan. Karena begitu bagusnya hikmahnya ucapan beliau. Jadi orang yang salah paham, ya, jangankan Hasan al-Basri, ada seorang syekh di majelis hadis sedang meriwayatkan hadis, haddatsana fulan, membawakan riwayat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang wajahnya bersinar. Dia ngomentari, barang siapa yang sering sholat malam wajahnya bersinar, dikiranya hadis ditulis, padahal lagi ngomentarin, ya orang yang jalan muridnya, dia tahu dia rajin sholat malam misalkan. Apalagi ucapan sekelas tabi'in dari Al-Hasan al-Basri misalkan. Kemudian makna fal yatawaddo kan perintah. Apabila mengangkat, membawa jenazah hendaknya berwudu. Ya. Maknanya ada dua kemungkinan. Pertama, memang perintah untuk wudu. Atau yang kedua, hendaknya kalau kamu membawa jenazah dalam keadaan kamu sudah berwudu gitu loh. Kenapa? Karena habis dibawa kan mau disolati. Jadi nggak perlu wudu lagi. Iya. Maknanya gitu. Jadi bukan dibawa berwudu. Kamu wudu dulu kalau membawa jenazah. Biar kalau jenazah diletakkan, kamu langsung sholat, nggak perlu wudu lagi. Sebagian berpendapat seperti itu. Ya, maknanya adalah fal yatawaddo. Hendaklah kamu ketika membawa jenazah dalam keadaan berwudu. Sehingga kamu siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Nah gitu. Jadi memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, setelah membawa jenazah, baru berwudu. Kemungkinan kedua, wudu dulu baru membawa jenazah. Biar kamu sholatnya langsung. Ya. Ini adalah namanya apa? Ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Sering kita bahas kemungkinan-kemungkinan. Dalam fikih ada kemungkinan-kemungkinan selalu. Kemungkinan A, kemungkinan B, memang seperti itu. Kalau pasti itu bukan pembahasan fikih. Pembahasan fikih ada kemungkinan-kemungkinan, ijtihad. Ya. Jadi pembahasan ijtihadiyah itu pembahasan fikih. Dalam istilah yang khusus, bukan umum. Kalau umum mencakup usuluddin, akidah, itu fikih secara umum. Kalau fikih dalam istilah khusus adalah ya seperti ini. Permasalahan ijtihadiyah. Jadi kalau bukan ijtihadiyah bukan permasalahan fikih. Ijma itu bukan permasalahan fikih. Ya. Permasalahan fikih adalah yang khilaf. Itu. Maka ada yang bertanya waktu itu kepada Syekh Said Al-Kamali. Baik Syekh, memang benar urutannya seperti ini. Saya pernah mendengar dari seorang ulama, urutan madhab dari sisi keutamaan yang paling utama, urutannya adalah Syafi'i, Hambali, Maliki, kemudian Hanafi. Memang benar urutannya. Maka kata Syekh Al-Kamali, kayak gini jawabannya. Kalau antum bacanya dari kanan ke kiri itu benar. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu benar. Tapi kalau antum bacanya dari kiri ke kanan, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Kan dia ngomong, madhab apa yang paling utama? Jawabnya gitu. Ya benar kalau antum bacanya dari kanan. Kalau dari kiri kebalikannya seperti itu. Kan? Baru ditanya, apa itu madhab? Nah, gitu baru.
Apa itu madhab? Perlu antum ketahui, ya, tidak ada di dalam pembahasan madhab kecuali perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dalilnya bukan dalil yang sifatnya qat'i pasti, tapi dhonni, yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Tidak mungkin kita mengatakan, apa sih madhab Hambali tentang sholat Jumat hukumnya? Hukum sholat Jumat apa dalam madhab Hambali? Nggak mungkin, karena ijma. Sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya wajib. Puasa Ramadan dalam madhab Syafi'i apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Tidak mungkin dikatakan seperti itu di dalam pembahasan madhab, karena puasa Ramadan wajib. Sholat Jumat wajib, sholat 5 waktu wajib. Ini bukan pembahasan madhab, ini masalah ijma. Adapun pembahasan madhab adalah perkara yang diperselisihkan, yang dalilnya bisa dibawa ke A, ke B, ke C, dan seterusnya. Ketika dalilnya bisa dibawa ke A, B, C, dan D, apakah ada jaminan ulama fulan yang paling benar pendapatnya? Tentu tidak ada jaminan. Paling banter apa? Condong kepada salah satu di antara pendapat tersebut. Ya. Jadi dari pertanyaannya juga udah keliru, kata Syekh Kamali. Ya. Dari pertanyaannya sudah keliru, ya. Jadi tidak ada suatu permasalahan di dalam madhab kecuali permasalahan ijtihadiyah. Namanya ijtihadiyah berarti suatu kumpulan pendapat. Siapa yang menjamin pendapat ulama fulan lebih kuat dari pendapat ulama fulan? Ini maksudnya apa? Jadi di dalam masalah madhab itu adalah dalam rangka apa? Wasilah, ya, sarana untuk memudahkan seorang di dalam mempelajari agama, kan seperti itu. Kalau misalkan yang lebih utama madhab Syafi'i, nanti dibawakan keutamaan Syafi'i. Nanti dibalik, Abu Hanifah juga punya keutamaan, Imam Ahmad juga punya keutamaan, ya. Maka ada sebagian alasan di antara Imam An-Nawawi, kenapa saya memilih madhab Syafi'i? Ya kan itu. Di antaranya adalah tidak diperselisihkan kalau Syafi'i adalah mujaddid abad kedua. Yang kedua, beliau adalah imam dari kalangan Quraisy. Ya. Karena ada beberapa riwayat seorang Quraisy yang ilmunya memenuhi dunia. Ini dibersihkan dari riwayatnya. Maka itulah salah satu di antara alasan minum madhab Syafi'i. Nanti yang Imam Malik juga ada, ya kan? Ya. Yang berkaitan dengan keutamaan alimnya ahli Madinah. Ya. Nanti hampir-hampir tidak ada seorang pun yang alim melebihi alimnya ulama ahli Madinah. Imam Malik adalah imam ahli Madinah. Seperti itu misalkan. Ya. Nanti Imam Ahmad juga ada jawabannya. Allah menguatkan agama ini dengan 2 orang. As-Siddiq. Siddiq yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi fitnah. Fitnah apa? Orang-orang murtad. Banyak orang yang mengaku nabi. Ya, banyaknya nabi palsu. Dan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ketika terjadi fitnah. Khalqul Quran. Al-Quran makhluk. Dan seterusnya. Maka dengan sebab inilah aku memilih madhab Hambali. Kalau ini masih wajar. Nanti ada yang lucu dengan riwayat palsu. Riwayat palsu seperti ini bunyinya, dusta ini riwayatnya kan. Nanti akan muncul seorang ulama besar yang berada di atas kebenaran, namanya adalah An-Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah. Setelah itu akan muncul pendusta besar yang bernama Muhammad bin Idris. Ini kan Imam Syafi'i maksudnya. La haula wala quwwata billah. Ini ta'assub, kalau ini ta'assub, hadis palsu untuk menguatkan madhabnya. Ya, muncul seorang yang alim yang di atas kebenaran namanya Nu'man, ya, Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah. Akan muncul seorang pendusta besar namanya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nah, ini ta'assub kalau kayak ini seperti ini, ya, ta'assub namanya, ya. Jadi kalau ditanya apa madhab yang paling baik, itu salah nanyanya, gitu kan. Salah pertanyaannya. Madhab itu sarana. Ya semuanya baik. Mau pakai yang manapun baik. Asal konsisten, kan seperti itu. Sehingga nanti ada batas-batasnya, ada usulnya yang memudahkan untuk berdalil. Ya. Kemudian yang terakhir,
Imam As-Sun'ani ini dalam Subulus Salam mengatakan la a'lamu qailan yaqul bi annahu yajibul wudu min hamlil mayyit wala ya wala yundab. Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan wajib berwudu dari membawa jenazah. Tidak pula yang menyatakan sunnah. Ini kata Imam As-Sun'ani. Wajib enggak, sunnah juga enggak. Saya enggak tahu yang mengatakan wajib. Saya juga enggak tahu yang mengatakan sunnah. Ya. Tsumma qala, kemudian Imam As-Sun'ani dalam Subul Salam nanti bisa dicek. Qultu, kata Imam As-Sun'ani, walakinahu ma'nuhudil hadis la udra anil amal bihi. Ya. Wa yufassarul wudu bi ghuslil yadain ila akhir kalamihi. Tetapi ya bisa diamalkan hadis ini ya dengan keadaan hadis tersebut ya minimal hasan, bisa beramal dengan hadis ini. Cuma ditafsirkan ya yufassaru al-wudu'u, wudu ini yufassaru al-wudu'u ya, yufassaru al-wudu'u, wudu ini ditafsirkan dengan mencuci kedua tangan. Yang dimaksud wudu di sini adalah mencuci kedua tangan, seperti itu. Kata Sunani, apabila membawa jenazah hendaklah berwudu ya. Yufassar al-wudu'u bi ghuslil yadain, ditafsirkan maksud berwudu di sini mencuci tangan. Maka dijawab, wa hadza fihi nadhar. Ucapan Imam Sunani ini perlu ditinjau ulang, ya kan? Karena menafsirkan wudu di dalam ucapan syariat dengan mencuci kedua tangan ini enggak kokoh ini, kayak gitu loh. La yastaqim, enggak sesuai dalam ucapan syar'i, ya. Ketika Nabi mengatakan berwudulah, ya maksudnya wudu syar'i sebagaimana yang kita ketahui, ya. Jadi wajib ya ketika kita bertemu lafaz-lafaz syar'i di dalam hadis dibawa kepada al-haqiqah asyariyah, hakikat syar'i, bukan secara lughah, ya. Nah, secara lughah wudu bisa apa? Ya bisa mencuci kemaluan dari baul, dari kencing atau buang air besar. Kan disebut wudu juga cebok. Cuma ketika dikatakan maka berwudulah, ini wudu syar'i. Itu mencuci anggota badan yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Bukan al-haqiqah al-lughawiyah, jangan dibawa ke makna lughawi, tetapi makna al-haqiqah asyariyah, makna syar'i. Jadi benar-benar wudu, bukan wudu maksudnya mencuci tangan. Ya. Berwudulah, cuci tanganlah. Ya, ngapain Nabi mengatakan repot-repot berwudu? Langsung aja kan, cucilah kedua tanganmu. Kan gitu. Ini takalluf ya, membebani diri. Berarti yang benar kalau wudu ya wudu gitu loh, bukan mencuci kedua tangan. Ya, ini lagi-lagi tidak ada satupun kitab yang sempurna kecuali kitabullah Al-Qur'an. Ya. Yang terakhir, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, beliau berpendapat tidak disunahkan berwudu dari membawa jenazah, ya. Karena sunnah tersebut apabila dikatakan sunnah itu membutuhkan dalil, ya. Tetapi apabila seseorang dia berwudu setelah membawa jenazah, mengangkat jenazah, maka dianggap memperbaharui wudu, bukan karena hadas, hanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya hukumnya memperbaharui wudu aja, bukan karena hadas disebabkan karena mengangkat jenazah. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kata Syekh bin Baz, kalaupun dia berwudu bukan karena batal wudunya, tapi karena memperbaharui wudu, itu disunahkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, inilah yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini, ya. Pertemuan berikutnya adalah disyaratkan bersuci bagi orang yang menyentuh Al-Qur'an. Jadi kalau menyentuh Al-Qur'an itu harus berwudu dulu. Ya. Hadisnya apa bunyinya? Allah yamassal Qur'an illa tahirun. Janganlah seseorang menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Ya. Ini hadisnya hadis yang maklul, ada ilatnya, tapi maknanya sahih. Ya. Ya, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada pertemuan
kali ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.